saya coba datang ke hadapan Tuhan, saya digerakkan Tuhan untuk sharing atau membagikan firman Tuhan tentang kekudusan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kekudusan dan kebenaran ini satu hal yang sangat-sangat penting. Sebelum itu kita buka firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 8. Mungkin bisa dibantu. Nah, saya bacakan. Firman Tuhan berkata, pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum sharing. Bapa, aku berdoa buat firman ini Tuhan. Aku minta Tuhan karuniakan kepada kami semua roh hikmat dan wahyu supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Roh Kudus, aku tidak bisa melayani pekerjaan Bapa tanpa hadirat dan kuasa-Mu. Roh Kudus, aku minta biarlah Engkau berkuasa sepenuhnya di hatiku dan jiwaku. Biarlah bukan keinginan hatiku atau jiwaku yang ingin disampaikan, tapi biarlah keinginan hati dan jiwa Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Nah Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita bisa tahu bahwa Allah rindu kemuliaannya dinyatakan di dalam gerejanya. Dan Bapak Ibu, kalau kemuliaan Allah dinyatakan makin kuat di dalam gerejanya, itu akan mempengaruhi keadaan sekitar kita. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya diberkati dengan mendengarkan khotbah dari seorang abaton di Amerika namanya John Bevere. Nah, John Bevere ini menyampaikan suatu hasil penelitian di Amerika. Ternyata dari tahun 2000 sampai tahun 2004 itu terjadi suatu hal yang menyedihkan di gereja Tuhan di Amerika. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 24 tahun ada 30 juta orang Kristen yang meninggalkan imannya. Kemana saja mereka? Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi agnostik, bahkan ada yang memeluk agama-agama timur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kenapa ini bisa terjadi? Karena kemuliaan Tuhan itu memudar di gereja Tuhan di Amerika. Bapak Ibu, apakah kita hidup dalam kudus atau tidak? Itu bukan hanya sekedar persoalan surga neraka. Itu bukan hanya sekedar persoalan berkat atau kutuk. Tapi itu berpengaruh pada lingkungan kita. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kita gereja Tuhan, orang Kristen, kita jadi sorotan bagi sekitar kita. Kalau artis bermasalah, itu tidak dianggap sudah biasa. Tapi kalau pendeta bermasalah, wow, itu jadi sorotan banyak orang. Apalagi sekarang zaman digital Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mau setiap kita semua, Bapak atau Ibu saudari tempat ini, Tuhan mau kita semua sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Nah, apa itu artinya hidup dalam kekudusan? Hidup dalam kekudusan yaitu mengabdi kepada Allah sepenuhnya dan berusaha menyenangkan hatinya, dengan catatan itu terjadi dilakukan dengan anugerahnya. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, kan yang namanya manusia itu ada kekurangan. Ya, setuju. Pak, yang namanya manusia kan ada kelemahan. Ya, setuju. Pak, yang namanya manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya, saya setuju Bapak Ibu. Tetapi setidak-tidaknya Bapak Ibu, janganlah kita masih kekanak-kanakan. Bapak Ibu, pertumbuhan rohani itu proses. Sekali lagi saya katakan, pertumbuhan rohani itu proses. Kedewasaan rohani itu proses. Tapi setidak-tidaknya jangan lagi kekanak-kanakan. Ada 3 ciri kekanak-kanakan, saya tidak sebutkan semuanya karena supaya tidak memakan waktu. Salah satunya Bapak Ibu, orang Kristen yang kekanak-kanakan jatuh bangun terus dalam dosa yang itu terus. Sekali lagi, salah satu ciri kekanak-kanakan rohani yaitu jatuh bangun dalam dosa itu terus. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita makin dewasa Bapak Ibu. Jangan iri kalau ada gereja-gereja yang lebih besar dari kita. Tidak masalah Bapak Ibu, kasih karunia tiap gereja itu beda-beda.
Ada gereja diizinkan Tuhan mendapat anugerah pertambahan 1.000 orang tiap tahun. Ada juga gereja mendapat anugerah pertambahan Tuhan, mendapat pertambahan jemaat 100 orang. Ada juga gereja mendapat anugerah pertambahan Tuhan cuma 10 orang. Tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting siapapun yang datang ke tempat ini, siapapun yang menjadi anggota jemaat di tempat ini harus diajar dan dididik supaya hidup di dalam kekudusan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang serius. Nah, saya sedih sekali kadang-kadang ada orang ketemu 2 tahun lalu dikenal sebagai orang yang hutang tidak pernah bayar. Setahun lalu dikenal sebagai orang yang hutang tidak pernah bayar. Tahun ini dikenal sebagai orang yang suka hutang tidak pernah bayar. Ada di sini jemaat seperti itu? Semoga tidak ada. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Progres. Ada juga orang 2 tahun lalu bermasalah dan perzinahan. 1 tahun lalu hidup dan perzinahan. Tahun ini bermasalah lagi dan perzinahan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Harus sungguh-sungguh ada progres. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau gereja Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan itu makin dewasa. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang sudah menikah pasti sudah punya anak ya. Coba Bapak Ibu, gimana perasaan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya anak usia 2 atau 3 tahun belum bisa jalan. Pasti ada rasa sedih Bapak. Ya mungkin belum bisa lari, gak apa-apa, tapi ada kemajuan, bisa jalan Bapak Ibu. Nah demikian pula dengan kerinduan Tuhan atas orang percaya. Ya saya tahu tidak ada di sini yang sempurna, saya juga belum sempurna. Tapi harus ada progres, itu yang Tuhan mau. Nah sekarang kenapa Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan? Kita buka firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Nah, saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Karena kekudusan itu adalah rencana Allah. Tuhan merencanakan gerejanya di tempat ini, umat Tuhan di tempat ini, umat Tuhan di mana-mana hidup di dalam kekudusan dan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, pernah satu ketika ada orang bertanya begini, Pak, kalau saya nonton badminton, taruhan kok gitu ya Pak ya, kalau menang ya saya menang set pertama ya berarti dia yang beliin koknya, dia menang set kedua dia yang beliin koknya. Gak apa-apa kan Pak? Atau begini Pak, saya nonton bola Pak, saya taruhan Pak, taruhan cuma makan siang. Itu kan bukan judi ya Pak ya. Terus dia bilang gini, itu kan judi ya Pak ya, bukan judi. Nah, terus hamba Tuhan ditanyain, ya gak apa-apa, nanti kamu mati gak masuk surga. Terus masuk mana Pak? Masuk yurga. Bapak Ibu, kebenaran itu jangan dikompromikan Bapak Ibu. Kekudusan itu ada rencana Tuhan. Nah Bapak Ibu, pernah ada orang seringkali berkata, waduh kok hamba Tuhan yang memimpin saya kurang oke ya. Terus saya tanya, kamu siap punya pemimpin rohani yang oke banget? Loh emang kenapa? Coba kamu perhatikan di Kisah Rasul 5. Ananias dan Safira memberi persembahan, memberi loh bukan gak memberi persembahan, cuma berterus terang, mereka mati Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di Kisah Rasul 5 ya. Nah, yang diberi oleh Ananias Safira itu separuh dari penjualan. Lebih dari perpuluhan Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat mereka mati karena berbohong kepada Petrus, Rasul Petrus.
Anggaplah harga sebenarnya 1 M, mereka ngakunya cuma 500 juta. Dan jadi Bapak Ibu, di zaman itu ya bukan ada tradisi, ada kegerakan di mana orang begitu gila-gilaan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Ananias dan Safira melihat, waduh, jemaat pada luar biasa. Ya mungkin mereka suami istri kong kali kong, yang lain pada memberi segini, si bapak itu memberi segini, yuk kita juga jangan ketinggalan. Nah, datanglah mereka kepada Rasul Petrus. Pastor Petrus, kami memberi, kami baru saja menjual rumah, hasilnya segini Pak, hasilnya 500 juta, padahal hasil 1 M. Ini Pak, kami persembahkan semuanya. Sebab Bapak Ibu, mempersembahkan separuh dari penjualan kan luar biasa. Lebih dari perpuluhan loh. Kalau perpuluhan 100 juta, ini 500 juta. Tapi ada penghakiman Tuhan atas mereka. Nah Bapak Ibu, ini adalah gambaran rencana Tuhan atas gerejanya sangat luar biasa. Tuhan tidak mau kita main-main dengan dosa Bapak Ibu. Ada beberapa aliran gereja yang mengizinkan orang main-main dengan dosa. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, jangan ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu yang udah tahu kebenaran, jangan ikut-ikutan dengan gereja yang ngaco Bapak Ibu. Jangan kompromi dengan dosa. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata di sini, loh Pak, itu kok tetangga saya, orang sana, atau teman saya, korupsi terus. Tapi kok makin kaya Pak, oke-oke aja, gak pernah sakit aneh-aneh. Memang saudara, kadang-kadang kalau kita perhatikan orang jahat, itu rata-rata mati di atas umur 70 tahun tanpa sakit. Bukan tanpa sakit, sakitnya gak gawat-gawat banget. Nah contohnya, saudara pernah dengar nama pemimpin komunis Cina, Mao Zedong? Atau pemimpin komunis Rusia, Stalin? Atau pemimpin komunis Korea Utara, Kim Jong-il? Waktu saya baca biografi, loh kok meninggalnya di atas umur 70 tahun semua? Saya lihat ada pendeta di bawah umur 60 tahun meninggal karena ini, waduh kok malah lebih gawat ya? Nah Bapak Ibu, begini Bapak Ibu. Kalau ada orang kelihatannya beribadah, makin diberkati, walaupun dia hidup dosa, ada kemungkinan orang ini bukan anak Tuhan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak nakal, Bapak Ibu marahin gak? Pasti marahin. Kalau tetangga, apakah anak tetangga Bapak Ibu jitak? Enggak kan? Kalau Bapak Ibu jitak, nakal amat sih lo. Wah, bapaknya datang ribut sama saudara. Nah Bapak Ibu, kekudusan adalah rencana Allah. Nah, yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Kita lihat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah Bapak Ibu, Tuhan mau kita hidup kudus karena kita ini sedang ada dalam perlombaan. Kita semua yang ada di sini, suka nggak suka, semenjak Bapak Ibu ambil keputusan terima Yesus, kita semua ada di dalam perlombaan. Perlombaan itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Perlombaan itu berbicara tentang panggilan pelayanan yang diberikan kepada kita. Perlombaan itu juga berbicara tentang tugas yang diberikan Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu. Nah kalau ada kata begitu, berarti dosa ini punya potensi besar menghambat panggilan Allah, karunia dalam hidup kita tidak bekerja maksimal.
Nah Tuhan mau itu semua dibuang Bapak Ibu. Sebab kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa maksimal di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa maksimal memenuhi tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Buang semua dosa Bapak Ibu. Bahkan Alkitab di sini buang beban juga dibuang. Apa artinya beban? Masalah-masalah yang tidak perlu. Nah Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan supaya kita bisa maksimal Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang diurapi Tuhan lebih dahsyat dari kita, dari saudara, jangan sakit hati. Ada kemungkinan orang itu sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Nah mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, tapi kok saya dengar ada hamba Tuhan tertentu, itu hidupnya ngaco tetap diurapi ya. Nah jadi Bapak ini begini ya, prioritas utama Tuhan sebenarnya Tuhan mau memakai orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya benar, hidup dalam kekudusan, kadang-kadang gak percaya diri. Nah saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk melakukan perkara-perkara besar, ada kalanya perlu agak sedikit nekat. Contoh, mendoakan orang sakit. Perlu keberanian enggak? Nah, beberapa tahun berkata, Pak, saya akan mendoakan orang sakit, tapi dari jarak jauh ya Pak. Waduh, repot. Atau mungkin menyampaikan nubuatan. Bisa salah enggak Bapak Ibu menyampaikan nubuatan? Bisa salah. Nah, ada kalanya Tuhan mau pakai orang yang hidupnya kudus, tapi kadang-kadang orang hidup dalam kekudusan itu nggak berani melangkah. Ya sudahlah, daripada nggak ada yang mau dipakai, yang agak-agak ngaco dikit dipakailah sama Tuhan. Atau contohnya berjalan di atas air. Saya sih belum pernah Bapak Ibu. Ini ada kolam baptisan di bawah ya? Oh nggak ada ya? Nah, jangan Bapak Ibu minta saya jalan di kolam baptisan. Belum pernah saya jalan di atas air. Nah, misalnya jalan di atas air, seperti dilakukan Petrus, itu perlu keberanian enggak? Kan Petrus enggak nyoba kakinya, cemplung enggak ya? Ada keberanian. Ya sudah, yang anteng-anteng seperti Yohanes itu enggak berani Petrus, ya sudah Petrus yang dapat kesempatan. Nah, jadi Bapak Ibu, kemungkinan pertama orang yang hidupnya tidak kudus dipakai Tuhan lebih karena dia berani. Nah, ada kemungkinan Bapak Ibu, orang ini sungguh-sungguh hidup kudus, dan ketika hidup kudus, pengurapan Allah datang dalam hidupnya. Nah, tetapi setelah sekian lama dia melakukan hal yang besar, dia mulai undur. Ada enggak di Alkitab seperti itu? Ada. Contohnya siapa? Yudas. Yudas ikut menyembuhkan orang sakit. Yudas ikut mengadakan mujizat. Tapi Yudas undur dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita semua ada tugas dari Tuhan. Nah, biarlah setiap kita didapati oleh Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan sehingga kita bisa maksimal Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena kekudusan adalah rencana Allah. Yang kedua, supaya Bapak Ibu bisa memenangkan perlombaan iman. Nah, sekarang kita lihat Ibrani 12 ayat 14-nya. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita perlu hidup kekudusan? Kekudusan itu akan mempertajam mata dan telinga rohani kita. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
ingin semakin tajam mendengar suara Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Kalau Bapak hidup dalam kekudusan, ketika membaca Alkitab, Bapak Ibu akan seperti dapat pewahyuan baru. Tidak akan bosan Bapak Ibu. Nah, saya punya teman seorang sarjana teologi, dia sampaikan begini, kenapa ada penyesatan? Kenapa ada aliran sesat? Bukan karena mereka itu bodoh, bukan karena mereka bodoh. Banyak kok orang yang ajar yang ngaco bergelar doktor teologi ya Bapak Ibu. Tetapi karena mereka menyimpan dosa-dosa tertentu dan dosa itu bisa mendatangkan penyesatan Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengenal isi hati Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Kalau Bapak Ibu ingin ketika baca Alkitab ada dapat pewahyuan yang segar, hiduplah di dalam kekudusan. Buang segala dosa Bapak Ibu. Sekali lagi, buang segala dosa. Nah, mungkin Bapak Ibu, Pak, saya udah pernah dengar kebenaran itu. Tapi kok kenapa bolak-balik saya kalah lagi. Nah Bapak Ibu, berita baiknya oleh anugerah Tuhan, saudara semua yang ada di sini bisa hidup dalam kekudusan. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menyempurnakan kekudusan? Kita buka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2 ke bawahnya ayat 2. Nah, di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, poinnya di sini adalah mata Bapak, Ibu dan saya harus tertuju kepada Yesus. Nah, prakteknya sehari-hari bagaimana? Prakteknya sehari-hari adalah Bapak Ibu harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kenapa kita harus menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan? Nah, Alkitab mengatakan di 2 Korintus bahwa Paulus mengatakan, aku atau kami merobohkan benteng-benteng yang dibangun manusia yang menghalangi pengenalan akan Allah. Kenapa Paulus memakai istilah benteng? Bahasa Inggrisnya stronghold. Nah, Bapak Ibu pernah lihat di TV atau di Google benteng itu seperti apa? Nah, benteng itu Bapak Ibu, itu rata-rata tebalnya lebih dari 2 meter. Gak ada benteng yang cuma 10 cm atau 30 cm. Benteng itu apa sih sebenarnya? Jadi gini Bapak Ibu, suka gak suka harus diakui, sejak kita lahir seringkali masuk di dalam pikiran kita itu pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak. Pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, makanya Bapak Ibu, saya selalu mengarahkan kepada jemaat, kalau Bapak Ibu punya anak, sebisa mungkin sejak kecil benar-benar di bawah sekolah minggu. Tujuannya apa? Supaya di dalam pikirannya, di dalam otaknya makin banyak ditanamkan nilai-nilai kebenaran. Sebab kalau orang gak pernah ditanamkan nilai-nilai kebenaran, semakin tua itu akan semakin tebal Bapak Ibu. Nah, sejarah gereja membuktikan orang-orang yang diurapi luar biasa rata-rata bertobat itu di bawah usia 40 tahun. Nah, dulu ada hamba Tuhan, Bapak Kris Manusama bilang gini, kalau ada anak muda bertobat sebelum di bawah 30 tahun, dia cuma menghangatkan bangku gereja, itu gereja rugi besar. Tapi kalau gereja ada jemaat baru bertobat di atas umur 40,
mau datang ke gereja aja itu udah syukur. Kenapa Bapak Ibu? Ibarat pohon kalau masih kecil itu kan dicabut gampang ya. Tapi kalau pohon beringin udah gede kan susah Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu, kalau mau hidup kudus, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Biasakan pemikiran-pemikiran surgawi itu masuk di pikiran kita. Apalagi sekarang zaman informasi Bapak Ibu. Informasi entah yang benar atau tidak benar mudah sekali didapat. Nah, tertuju kepada Yesus artinya juga apa? Itu artinya Bapak Ibu harus benar-benar mengenali panggilan Tuhan Bapak Ibu apa dan hiduplah di dalamnya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu benar-benar fokus kepada panggilan, kekudusan kita otomatis akan makin sempurna. Akan Bapak Ibu entah gimana ceritanya, tiba-tiba akan dibuat makin menang dengan dosa-dosa tertentu yang selama ini mengikat Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa hidup dalam kekudusan? Yang pertama, mata kita, mata Bapak Ibu, mata saya harus tertuju kepada Tuhan. Sediakanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Seingat saya di sini saya udah 4 kali sharing firman Tuhan itu yang berkaitan tentang membangun hubungan Tuhan. Nah, saya tidak akan uraikan bagaimana prinsipnya. Bapak Ibu tinggal lihat aja rekamannya. Bagaimana membaca Alkitab yang benar itu ada. Bagaimana berdoa yang benar itu juga ada. Nah, bagaimana berdialog dengan Tuhan itu juga ada. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat rekamannya dan diulang kembali. Bapak Ibu, ada sesuatu yang luar biasa kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu akan merasakan dampaknya, bukan cuma untuk pelayanan, tapi di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kadang-kadang belum berdoa, baru kepengen. Itu udah kejadian Bapak Ibu. Nah contohnya, di rumah saya ada warung kecil, saya lihat, aduh ini kayaknya perlu bangku nih. Saya nggak berdoa supaya supaya Tuhan kirim bangku Bapak. Saya cuma baru kepengen aja. Beberapa minggu kemudian dapat kiriman bangku saya dari kakak saya pindah rumah ke rumah yang lebih kecil, itu ada bangku nggak kepake, hijrahlah ke tempat saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada sesuatu yang luar biasa kalau Bapak Ibu membangun hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang harus mendasar. Usahakan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas, sediakanlah waktu untuk berdoa, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang kedua kita lihat dari Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, jadi ada 4 cara Tuhan ada 4 cara Tuhan mengajar. Pertama lewat didikan, kedua lewat peringatan, ketiga lewat ajaran, keempat lewat sesah. Nah jadi gini, Tuhan itu membimbing kita pertama-tama melalui didikan. Didikan itu dari mana? Misalnya dari khotbah dari Bapak atau Ibu Gembala, itu didikan. Nah Alkitab di sini jangan enteng. Kejatuhan dalam dosa itu seringkali karena kita menganggap enteng Bapak Ibu. Mungkin apa yang dibagikan Pak Edi atau Ibu Gembala, Bapak Ibu udah tahu ya. Tetap hargai itu sebagai pesan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya adalah seorang pengkhotbah mengajar, saya sudah membaca ratusan buku. Seringkali apa yang dikhotbahkan oleh gembala saya udah tahu. Tapi tetap saya menghargai Bapak Ibu. Saya tetap dapat sesuatu. Nah bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu mau tiru boleh, kalau enggak juga. Saya punya kebiasaan gini, kalau saya hadir lagi ibadah sidang bukan jemaat, sebelum khotbah saya ngangkat tangan gini, Tuhan
dalam nama Yesus aku melepaskan berkat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu. Dan biarlah aku menangkap isi hati-Mu melalui pesannya. Seringkali Bapak Ibu, yang dikhotbahkan gembala saya udah tahu, tapi saya dapat sesuatu yang baru Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menghormati didikan dari gembala, saudara akan dapat sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya ini ada kata diperingatkannya. Nah, diperingatkan itu biasanya lebih pribadi. Kalau suatu ketika bapak atau ibu atau di sini yang masih muda berbuat dosa ditegur oleh bapak dan ibu gembala, jangan sakit hati. Jangan pindah gereja. Kenapa? Kalau bapak ibu sakit hati pindah gereja karena ditegur bapak gembala, itu dosa makin parah loh bapak ibu. Sekali lagi, kalau suatu ketika bapak atau ibu atau anak-anak muda berbuat dosa ditegur oleh bapak gembala atau ibu gembala, janganlah sakit hati. Sebab kalau sakit hati, itu dosa akan makin mengikat bapak ibu. Apalagi kalau dosanya ketahuan banyak orang gitu, ada saksinya. Ya sudah akui saja ya, saya memang berdosa. Gak masalah Bapak Ibu. Sebenarnya sih bukan gak masalah. Memang kadang-kala ketika saudara berdosa, gembala menegur, itu biasanya ada sanksi disiplin. Itu terima aja. Sebab kalau saudara makin mengeraskan hati, itu akan makin gawat Bapak Ibu. Gawatnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu selanjutnya, setelah didikan dan peringatan, ada namanya hajaran. Ada hajaran Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak mau bertobat ketika diperingati oleh orang-orang tertentu. Bagaimana kalau dihajar gak mau bertobat juga? Kalimat selanjutnya ada kataan disesah. Disesah tahu apa? Disiksa. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya dari level pertama, kalau dengar didikan dari Bapak Ibu gembala, cepat-cepat bertobat. Itu lebih baik Bapak Ibu. Dan sangat mengerikan. Nah, pernah ada orang bertanya, karena ada hamba Tuhan khotbah di YouTube, dia mengupas ayat ini, dia mengatakan nih, kalau ada pasangan dari Bapak Ibu selingkuh, doakan aja ayat ini. Minta aja Tuhan menghajar. Nah, lalu ada seorang teman datang ke saya. Pak, boleh nggak saya mendoakan ini untuk pasangan saya? Waduh, ngeri juga nih orang nih. Nah, akhirnya saya tanya begini. Saya nggak mau bilang boleh atau tidak boleh. Tapi coba periksa dulu hidupmu gimana. Saya bilang sebulan terakhir deh. Kamu masih berbuat dosa nggak? Apakah kamu masih nonton film porno? Kalau masih, jangan pakai ayat ini. Sebab kenapa? Kalau menggunakan ayat ini minta Tuhan menghajar pasangannya, kamu yang pertama kena duluan. Nah kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata di Wahyu 12, iblis itu suka mendakwa. Kalau Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, Tuhan aku minta pasanganku dihajar. Nanti iblis datang kepada Tuhan. Enak aja Tuhan dia minta dihajar pasangannya. Dia dulu dong Tuhan dihajar. Nah Bapak Ibu hati-hati menggunakan ayat. Nah jadi Bapak Ibu, yang pertama bagaimana cara kita hidup kudus tertuju kepada Yesus. Yang kedua hargai didikan Tuhan. Nah selanjutnya Bapak Ibu kita ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 masih pasal 12. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa ayat 15 maaf. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah yang ketiga saudaraku, buang segala kepahitan dan kebencian. Dari pengalaman saya melayani orang yang terikat dari berbagai macam dosa.
saya menemukan kasus ini Bapak Ibu. Kalau seseorang benci kepada orang yang suka berzina, entah kenapa dia juga tiba-tiba jatuh bangun dalam perzinahan. Kalau orang benci kepada orang yang kasar, tiba-tiba beberapa waktu kemudian dia juga jadi orang yang kasar. Nah, pernah ada seorang anak muda, dia sering ngeliat ayahnya mukulin ibunya. Nah, dia benci sekali dengan bapaknya. Dia berkata, kalau aku sudah menikah, aku tidak akan pernah menampar istriku, berbuat jahat pada istriku. Setelah menikah, melakukan kejahatan yang sama. Nah Bapak Ibu, menyimpan kebencian akan membawa dosa orang tersebut. Nah, di Indonesia ini tidak ada detektif swasta ya, nggak tahu ada nggak ya. Tapi setahu saya sih belum ada. Nah, kalau di Amerika itu udah ada Bapak Ibu. Nah, ada seorang hamba Tuhan, dia seringkali menjelekkan hamba Tuhan lain. Dia katakan, udah gitu menyebutkan nama lagi di mimbar. Dia katakan, oh hamba Tuhan itu tuh begini. Nah, kebetulan ada jemaatnya orang kaya Bapak Ibu. Orang yang sangat kaya, didengerin, wah ini orang kok khotbah ngomongin nyerang hamba Tuhan lain mulu ya. Ya sudahlah, saat itu dia coba cari seorang detektif swasta. Dia katakan, ya kan detektif swasta ini tanya, Pak, lalu tugasnya apa? Orang ini sering menjelekkan hamba Tuhan ini deh. Saya kepengen tahu dia sendiri hidupnya seperti apa sih? Dan ternyata Bapak Ibu, hamba Tuhan ini yang sering menyerang hamba Tuhan dan mimbar juga bermasalah dengan kekudusan yang sangat parah. Bahkan sempat terjadi skandal besar di Amerika di tahun 80-an. Nah Bapak Ibu, saya tahu ya, yang namanya disakiti itu gak enak. Tetapi Bapak Ibu, suka gak suka, kita harus menyerahkan ketidaksukaan kita, kejengkelan kita kepada orang tertentu kepada Tuhan. Sebab kenapa? Kalau kita membenci orang tertentu, maka Bapak Ibu, secara gak langsung kita menarik dosa orang itu masuk dalam kehidupan kita. Dan bukan dosa orang itu, ada kalanya, ini sudah diteliti Bapak Ibu di dalam dunia medis, sakit hati itu bisa bikin penyakit kanker. Bahkan pernah diadakan penelitian, ada orang yang menderita kanker, di kamarnya hampir tiap hari disetelin film komedi, itu lebih cepat sembuh. Nah Bapak Ibu, buang segala kepahitan. Karena itu akan membawa hal yang najis masuk dalam Bapak Ibu. Dan pernah diadakan penelitian Bapak Ibu, sebagian besar orang-orang yang menjalani profesi sebagai pelacur, mereka semuanya sebagian besar hidup di dalam kebencian. Ada yang kebencian kepada ibunya, ada yang kebencian kepada bapaknya. Dan itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Tadi firman Tuhan berkata, kebencian itu menimbulkan kerusuhan. Kalau nggak salah saya pernah cerita di sini tentang Osama bin Laden ya. Nah Bapak Ibu, kenapa Osama bin Laden itu sangat benci kepada orang Kristen, sangat benci kepada orang Amerika? Osama bin Laden ini tadinya adalah agen Amerika. Dia dipakai Amerika untuk mengusir pasukan Rusia, memerangi pasukan Rusia waktu menjajah Afghanistan. Akhirnya Rusia atau Uni Soviet berhasil meninggalkan Afghanistan. Setelah menang, sungguh menyedihkan. Oleh bangsanya itu bangsa Arab, Osama bin Laden tidak dianggap pahlawan. Oleh bangsa Amerika juga gak dianggap Bapak Ibu. Inilah kejamnya politik Bapak Ibu. Akhirnya dia sakit hati, dia benci sekali kepada hal-hal yang berbau barat dan berbau kekristenan.
Jadi Bapak Ibu, kebencian itu menarik dosa masuk di dalam hidup kita. Nah, kalau ada di antara sini Bapak Ibu, mungkin tahu suatu perbuatan itu dosa, tapi kok rasanya nggak pernah bisa menang. Coba cek, apakah ada kebencian di dalam hati Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, kita lihat Ibrani 13 ayat 17, pasal berikutnya, lengkap. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, bagaimana supaya kita semakin sempurna dalam kekudusan? Belajar menghormati pemimpin rohani. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di sini berkata, ya Pak Agus mah enak aja ngomong, Pak Agus kan cuma berbicara tamu, Pak Agus nggak tahu aslinya Bapak Ibu Gembala. Mungkin Bapak Ibu ada berkata gini, nah Bapak Ibu saya mau sampaikan begini ya. Kedewasaan Bapak Ibu akan diuji saat Bapak Ibu mulai semakin kenal Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Bapak Ibu, jangan hormati saya atau pembicara tamu lebih dari Bapak Ibu Gembala, itu nggak boleh. Bapak Ibu kan nggak tahu gimana kehidupan saya di rumah kan, tapi Bapak Ibu kenal Bapak Ibu Gembala. Hormati mereka lebih daripada saya Bapak Ibu. Hormati mereka lebih dari pembicara tamu. Mungkin suatu ketika Bapak Ibu mengundang seorang pembicara yang diurapi luar biasa. Tetap hormati mereka Bapak Ibu. Kalau bahasanya apa? Lagu Jawa itu ojo dibanding-banding ke. Nah, di Lampung saya pernah tinggal dengan seorang pemimpin. Terus terang, saya sebel Bapak Ibu. Nah suatu ketika ada seorang pemimpin dari Jakarta ketemu saya. Hei, kamu beruntung tinggal sama dia. Saya bilang, apanya yang beruntung? Orangnya nyelak kutis begitu, jutek. Kalau bahasa gaulnya. Iya beruntung. Karena kenapa? Kalau dia mau tinggal satu rumah dengan kamu, itu dia membuka diri untuk dilihat kelemahannya. Dosa-dosanya dilihat. Terus dia lihat, siapa pendeta favorit kamu? Kamu pernah gak tinggal sama dia? Tahu gak kelemahannya apa? Tahu gak? Apakah pernah tahu hamba Tuhan itu sikat gigi tiap hari? Kan belum tentu Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu, belajarlah menghormati pemimpin rohani Bapak Ibu. Berdasarkan pengamatan saya, kenapa saya bilang pengamatan? Karena yang saya temui belum lebih dari 100 orang, jadi saya tidak bisa bilang penelitian. Orang-orang yang tidak menghormati pemimpin rohani, itu bermasalah dengan kekudusan semua Bapak Ibu. Kalau ada orang jatuh bangun terus dalam dosa, pertama saya tanya gimana hubungan kamu dengan apakah kamu setiap hari menyediakan waktu untuk Tuhan enggak? Kedua, apakah kamu rajin membicarakan kejelekan pemimpinmu? Kalau rajin, bertobat. Nah Bapak Ibu, belajarlah menghormati pemimpin rohani. Nah inilah penyakitnya Bapak Ibu. Penyakitnya orang Kristen di Jabodetabek. Kenapa saya bilang orang Kristen di Jabodetabek? Enggak saya bilang di kota lain, karena saya belum tinggal, enggak tinggal di kota lain. Di Kelapa Gading Bapak Ibu. Itu kecamatan, itu ada 200 gereja, kalau enggak 300, ada 200 gereja dan 300 persekutuan. Itu data tahun 2005. Nah,
Pernah satu ketika ada pengkhotbah, dia khotbah di persekutuan ini, kemudian khotbah, lah kok jemaatnya lu lagi ketemu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, belajar menghormati pemimpin rohani. Bukan Bapak Ibu gak boleh mendengarkan pengkhotbah lain, boleh-boleh saja. Saya juga sering Bapak Ibu ya. Tapi belajarlah menghormati pemimpin rohani. Saya tahu itu gak gampang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu makin kenal, makin dekat gitu ya. Tapi ini sangat penting. Saya memimpin sebuah kelompok kecil. Kalau ada datang ke kelompok saya, udah datang cerita, gembala saya begini, gembala saya begitu, gembala saya begini. Terus terang Bapak Ibu, saya curiga jangan-jangan orang ini bermasalah. Dan biasanya Bapak Ibu, orang ini pun suatu ketika akan ngomongin tentang saya. Kalau saya tanya kepada pemimpin sini dan pemimpin-pemimpin yang lain, apakah Bapak Ibu senang gereja ini makin banyak? Saya pakai senang. Tapi Bapak Ibu, kalau ada datang ke sini ngomong, Pak Gembala, Bu Gembala, itu loh pendeta saya yang dulu begini-begini. Nah saya mau kasih tahu, besok-besok orang ini akan ngomongin kejelekan Bapak dan Ibu. Dan itu survei membuktikan 100% terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, belajar menghormati pemimpin rohani. Dan saya tahu ini tidak mudah. Tapi biar bagaimanapun ini perintah Tuhan. Jadi ada 4 hal Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita menyempurnakan kekudusan. Yang pertama, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yang kedua, kita harus menghargai didikan Tuhan. Yang ketiga, buang segala kepahitan. Yang keempat, hormati pemimpin rohani. Nah, terakhir sebagai penutup saya akan buka Yesaya 6 ayat 3. Kita buka Yesaya 6 ayat 3. Firman Tuhan berkata, dan mereka berseru orang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kudus seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ayat selanjutnya, coba tolong buka ayat 4-nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Rumah itu tuh apa? Rumah itu adalah bait suci. Ini Yesaya dapat penglihatan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini adalah rema atau pesan Tuhan untuk gereja ini. Kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan hati yang kudus, saudara akan lihat kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita nyanyi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
membuang segala kepahitan. Selanjutnya belajarlah menghormati pemimpin rohani di tempat ini. Tidak ada gembala yang sempurna, tidak ada pemimpin gereja yang sempurna. Mereka adalah bapak dan ibu rohani yang ditetapkan Tuhan untukmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu sudah disampaikan dan biarlah Roh-Mu terus bekerja di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus membawa jemaat ini semakin dewasa Tuhan.